Bagaimana dengan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak? Contoh, ada seorang karyawan yang merokok di area pabrik yang sangat berbahaya karena di sana terdapat materi yang mudah terbakar. Maka perusahaan memberhentikan karyawan tersebut tanpa pesangon. Apakah dapat dibenarkan? PHK dengan alasan mendesak. Ini nggak mudah, Bapak Ibu. PHK dengan alasan mendesak ini sangat tidak mudah. Kenapa sangat tidak mudah? Karena PHK dengan alasan mendesak ini tidak ada dasar hukumnya di dalam Undang-Undang 13. Nggak ada. Ya. Bahwa ada surat edaran kalau nggak salah ya dari Kementerian Ketenagakerjaan dulu mengenai alasan mendesak, ya. Itu dasar hukumnya masih menurut saya belum jelas. Karena di dalam Undang-Undang 13 ini istilah alasan mendesak ini seingat saya munculnya dulu pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan bahwa pasal 158 tentang kesalahan berat di dalam Undang-Undang 13 2003 itu dianggap sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya. Setelah itu muncul istilah baru namanya alasan mendesak. Saya menyarankan kepada perusahaan yang ingin memunculkan klausa PHK karena alasan mendesak. Silahkan perusahaan membuat sebuah klausa dalam peraturan perusahaan atau PKB-nya atau perjanjian kerjanya mengenai PHK tentang alasan mendesak. Tapi yang penting perusahaan harus memilih kompensasinya itu melalui pintu PHK yang mana. Nah, pintu PHK-nya sudah jelas ada di dalam Undang-Undang 13 2003 di bab 12. Silahkan munculkan di sana ya dengan alasan mendesak tadi, dasar hukumnya pakai apa, besaran kompensasinya berapa. Ya. Kalau itu tidak ada di dalam peraturan perusahaannya atau PKB-nya, maka PHK dengan alasan mendesak yang disebutkan tadi menjadi PHK tanpa dasar hukum. Dan itu akan berbalik resiko kepada perusahaan sendiri. Ya. Kalau ditanya saya sangat tidak menyarankan untuk memunculkan klausa PHK karena alasan mendesak. Karena ini sangat debatable, ya, sangat rentan terhadap perselisihan, ya, keberatan dan sebagainya. Lebih bagus kita fokus kepada jenis PHK yang sudah ada diatur dalam bab 12 Undang-Undang 13. Nah, kalau contohnya seperti yang tadi, karyawan merokok di area yang sangat berbahaya, maka sebaiknya yang saya sarankan jangan fokus kepada akibat kalau itu sudah terjadi. Kalau ketahuan, kamu nanti dikasih PHK alasan mendesak. Jangan fokus ke sana, tapi lebih bagus fokuskan kita di manajemen kepada langkah antisipasi pencegahannya. Bagaimana supaya area pabrik yang sangat berbahaya tersebut tidak bisa ada kesempatan orang untuk datang ke sana, apalagi untuk merokok. Jangankan untuk merokok, membawa rokok saja nggak boleh. Misalkan. Sehingga fokus kita adalah antisipasi, mencegah, bukan memberikan ancaman kalau kejadian, gitu loh. Ya, sehingga kalau memang itu areanya sudah diketahui sangat berbahaya, ya harus dilakukan tindakan mengamankan, menggunakan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Contoh, sudah tahu di daerah tertentu di pabrik itu ada misalkan tangki yang berisi bahan kimia yang sangat mudah meledak, sangat berbahaya. Tetapi diletakkan di sampingnya kantin, misalnya. Nah, dengan cara meletakkan dengan melihat dari sisi lokasi saja, itu berarti kita di manajemen sudah menurunkan tingkat kehati-hatian, ya kan?
Dan naruhnya aja di tempatnya di samping kantin atau di samping tempat parkir misalkan. Ya itu keliru. Kalau lebih bagus dia taruh di ujung, di daerah di ujung lapangan, dikasih pagar misalkan. Kalau perlu dikasih parit pinggirnya, dikasih pasir yang banyak misalkan, ya, kasih CCTV. Kalau perlu pagarnya dikasih listrik, ya, supaya orang nggak bisa jalan ke sana, biar kesetrum sekalian. Nah itu antisipasi yang sangat tinggi. Nah itu maksud saya, ya, nggak harus sangat ekstrim seperti saya bilang tadi ya Bu Yesi. Gitu. Maksud saya tingkat kehati-hatian kita itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan seperti ini. Jadi antisipatif itu menjadi lebih baik daripada sibuk memikirkan mengancam kalau kejadian pelanggaran. Demikian.